元旦快乐啊！祝大家身体健康，我的声音都能听清楚啊！我们先开始吧。觉得好像很久没见到大家了啊。Kayaknya berasa lama banget ya nggak ketemu ya. Dari tahun 2020 terus terakhir kita terakhir ketemu kan 2020 ya, sekarang 2021。OK， 好，所以刚才就说了啊，祝大家新年快乐，元旦快乐。我今天要回答上星期的那个问题啊。等一下 saya share whiteboard dulu。OK， 好，所以刚才我说的新年快乐，祝大家新年快乐，身体健康。健康是最重要的啊，所以我先写给大家，祝大家新年快乐。OK， 新年快乐。Ini kan tahun baru Masehi, benar nggak? Jadi tahun baru secara umum ya, secara internasional. Nah, biasanya kadang-kadang orang ada ngomong Yuan dan Kuai-le. Sama ya. Jadi artinya selamat tahun baru Masehi, Yuan dan. 我写一下拼音，元旦快乐。Happy， kalau 快乐 kan udah pernah ya, 生日快乐，圣诞节快乐， 快乐 artinya happy。元旦ini permulaan dalam satu tahun gitu, 元旦。jadi kalau misalnya tanggal 1 Januari kadang-kadang orang akan bilang 元旦快乐， jadi teman-teman nggak usah heran, kok nggak bilang 新年快乐。Nah kalau 新年快乐 itu dia lebih umum， 新年快乐。等一下，我写一下拼音。Nah, 新年快乐 bisa juga kadang-kadang kita ucapin pas Imlek gitu, bener nggak? 新年快乐 seperti itu. Nah, tapi kalau 元旦快乐 ini hanya khusus untuk 1 Januari seperti itu ya. Oke, 好，所以祝大家身体健康，心想事成，财源广进，好吗？ Jadi semoga teman-teman semuanya sehat selalu, itu yang paling penting. Terus 幸福平安。Happy, bahagia, dan rezekinya berlimpah-limpah ya. OK， 好，那我们开始看一下第一道节目那个问题。OK， kita lihat dulu pertanyaan pertama dari file yang dikirim Panca. Katanya Sabtu nggak ada pertanyaan, jadi hari Minggu ya. OK， 我看一下。第一个问题是dari Oi Fukjin。Dia tanya, cemas Laoshi. Oh, ini lagi bahas yang kemarin tentang mentranslate kalimat, benar nggak? Kemarin kan di konteksnya yang saya minta translate adalah buru-buru, benar nggak? Kalau buru-buru, ya oke. Buru-buru itu adalah pieji, buru-buru caoji. Jadi jangan buru-buru berarti pieji, pie caoji. Caoji seperti ini. Jadi caoji di sini lebih ke buru-buru gitu ya, tergesa-gesa. Ya, mungkin akan lebih jelas kalau teman-teman oh ya terburu-buru atau tergesa-gesa. Caoji. Pie caoji. Kalau pie itu jangan. Nah, ini caoji. Bisa terburu-buru, bisa gelisah, terus tergesa-gesa seperti itu ya. Teman-teman boleh catat sendiri ya untuk apa artinya. Nah, kemudian kalau yang ditanya tadi cemas, cemas itu lebih ke khawatir, benar nggak? Nah, kalau khawatir biasanya kita akan pakai tansin. Tansin. Kalau caoji lebih ke ya kayak takut waktunya nggak keburu misalnya, atau takut ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, kita bilang caoji. Oh, 别着急，还有时间，还有1个小时，我觉得还来得及misalnya ya. Jadi kita akan bilang sama orang, oh nggak usah buru-buru ya, maksudnya nggak usah terlalu panik gitu ya. Masih ada 1 jam, saya rasa masih keburu seperti itu contoh. Nah kalau tansin lebih ke ada sesuatu yang dikhawatirin. 比如说 contoh ya， 比如说同学们说我的朋友生病了，住院了。我听到很担心misalnya ya. Misalnya teman-teman ada cerita sama saya, oh ada saudaranya atau temannya misalnya 生病了 sakit, 住院 itu artinya opnam ya, 住院. 主nya tinggal, 院nya adalah 医院的院. Jadi
住院 jadi opnam artinya rawat inap. Nah, 我听了非常担心 misalnya. Jadi saya dengar dan sangat cemas misalnya contoh ya, 担心 khawatir, cemas. Saya suka kasih contoh 担心 misalnya 弟弟很晚了还没回家，妈妈很担心。Boleh ya. Jadi adik laki-laki sudah malam banget belum pulang, mama很担心, mama sangat khawatir. Jadi 担心 itu khawatir. Konteksnya memang berbeda. Di pernyataan kita di bahasa Indonesia juga berbeda pastinya ya. Gelisah, cemas sama khawatir beda ya. Oke, 再来pertanyaan kedua. 第二道问题，等一下我看一下，同学们 boleh sambil screenshot ya. Teman-teman silakan boleh tulis artinya sendiri. Pertanyaan dari Linda Suryani, 不放心 bisa nggak? 不放心 itu khawatir ya, khawatir sama dengan 担心. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakainya 不放心 kata kosakata ini silakan ya. Tapi dia di bagian 担心nya. Jadi 不放心 itu misalnya 那么晚了你一个女孩子自己回家我有点不放心 misalnya. Contoh kalimatnya ya, 那么晚了 sudah begitu malam ya. 你一个女孩自己回家 misalnya kamu cewek terus pulang sendirian gitu ya. 我有点不放心 saya rada-rada atau sedikit gitu ya. Khawatir, 不放心 tidak bisa lega, kan 放心 itu lega. Nah, 不放心 sama dengan 担心ya. 我有点担心 boleh? Boleh ya. 不放心. Kalau teman-teman kan pu sebenarnya ada 4 benar ya? Tapi karena fangnya ada 4, jadi punya dibaca ada 2. 不放心. Kalau teman-teman lihat ya, 不放心. Kalau teman-teman bilang, oh ya ini lumayan panjang nih kosakatanya 放心, cara supaya bisa gampang hafal gimana ya? 放 itu adalah taruh. Oh, 请你放在那儿, tolong kamu taruh di situ. 放心 berarti taruh hatinya, berarti lega gitu ya, taruh hatinya. Nah, jadi kalau teman-teman bagi yang maksudnya ya susah hafal gitu ya. Nah, semoga fang dengan teman-teman tahu artinya, oh fang itu taruh gitu ya, letakkan, taruh. Jadi fang xin, oh, taruh hatinya berarti lega. Nah, kalau gitu, bu fang xin berarti dia nggak bisa taruh hatinya, berarti khawatir ya. Jadi, 担心和不放心是一样的. Tapi kalau 着急不一样, lebih ke buru-buru, tergesa-gesa karena takut nggak keburu atau takut ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat. Oke? 好，silakan di screenshot dulu sebelum saya clear. 我先看一下下一道问题. Saya lihat pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Sinta Hudiarto. Kalau di sebelah bawah apa ya, Loshi? Oke, kemarin kita belajar kiri, kanan, terus arah mata angin gitu ya. 右边 kanan, 左边 kiri. Kalau teman-teman masih ingat ya, kita review sedikit. Terus kalau utara selatan gitu, yang penting teman-teman ingat kalau utara Beijing itu adalah kota yang posisinya persis kalau teman-teman buka peta China, Beijing itu di utara, makanya Pei itu utara. Ini bagi teman-teman yang kesusahan menghafal ya. Semoga dengan saya bercerita begini, teman-teman kebantu gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang memang punya basic, ya memang udah tahu mungkin ya, Pei itu utara seperti itu. Nah, Pei itu utara, lawan katanya Nan, selatan. Nanjing itu ada satu kota di China juga, Nanjing ya. Nanjing itu tempat dulu sempat ada Nanjing Datusha. Kalau teman-teman pelajari sejarahnya China ya, jadi ada pembunuhan besar-besaran, pembantaian besar-besaran di Nanjing. Kalau teman-teman lihat pelajari sejarah ada seperti itu. Nah, Nanjing awalnya dulu pernah jadi ibu kota, terus akhirnya dipindahkan ke Beijing. Nah, itu untuk teman-teman yang kesusahan hafal. Nah, terus habis itu kita belajar timur sama barat. Teman-teman masih ingat timur sama barat apa? Timur adalah Tung, barat adalah Si, seperti itu. Nah, tapi Tung Si. Jadi, nggak tahu saya udah kasih tahu belum ya. Nah, sekalian review, sekalian teman-teman jadi saya lupa kasihnya di kelas Sabtu apa Minggu, apa di kelas menjawab ya. Oke ya, saya clear dulu. Sekalian karena tungsi pasti teman-teman akan sering ketemu di kehidupan sehari-hari. Jadi tadi sebentar, saya tulis dulu.
tung si. Sebenarnya huruf tung sama si bacanya mereka sama-sama nada satu. Nah, tung tadi timur. Si adalah barat. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ketemu artikel tanpa pinyin gitu ya, tanpa pinyin. Nah, teman-teman sudah lihat konteksnya kalimat ini lagi ngomong apa. Misalnya kalimat ini lagi ngomong bahwa dua huruf ini gabungan dan artinya barang, maka teman-teman otomatis si baca nada 5, sudah pasti ya. Jadi kalau kita bilang 我要买点东西 不是我要买点东西，不是ya. Jadi kalau di sini maksudnya oh ya nggak bisa saling menggantikan ya, nggak bisa. Kebiasaannya dan memang artinya juga berbeda. Kalau si nada satu barat, tapi kalau dia gabung dengan tung dan artinya dalam satu frase barang, maka teman-teman walaupun tidak ada hanyu pinyin, teman-teman tetap harus baca si dengan nada 5, pendek ringan tung si. Ya, tidak ada orang bilang 我要买东西，没有东西 ya, pendek ringan. 我要买东西. Jadi mereka berdiri sendiri artinya beda, terus digabung juga artinya berbeda. Ya, oke. Itu tadi kita review sekilas tentang arah-arah mata angin. Nah, pertanyaan tadi di bawah ya. Nah, di atas juga saya sekalian kasih aja ya. Jadi satu paket sampai 上面 boleh, 上边 boleh, ya, 上面. 上面 atau teman-teman bilang, 老师 saya pakai 边 boleh, silakan, ya. 边-nya kepotong nggak teman-teman? Enggak ya, 上边. Oke, kalau di tempat teman-teman nggak kepotong berarti nggak apa-apa ya. Nah, 上面 上边 itu adalah atas. Terus kalau bawah, oke, yang ini saya hapus ya. Shangmian, shangbian. Oke, bawah adalah xiamian. Xia. Oke, xiamian. Atau xiabian. Mau pakai R mau enggak, ini enggak masalah karena tidak merubah arti ya. Xiabian. Oke, ini adalah bawah. Jadi teman-teman sekalian ya, kan pertanyaan adalah bawah, tapi sekalian saya kasih atas. Jadi sekalian satu paket teman-teman kalau menghafal juga jadi tahu oh shang atas, xia bawah. Nah, terus shang xia dia jadi lawan kata, benar nggak? Misalnya shang pan artinya kantor, xia pan artinya pulang kantor, 对吗？然后还有上课，上课 kayak sekarang kita namanya 上课 lagi di dalam kelas. Ya, terus 下课 artinya selesai kelas. Ya, jadi 上下teman-teman kuasai oh atas bawah, tapi dia juga dipakai di konteks lain, digabung dengan huruf lain artinya berbeda dan memang mereka akan jadi lawan kata. Nah, kalau lihat dari Hanzi ya, dari huruf Mandarinnya, teman-teman lihat ya, kalau misalnya nanti belajar Hanzi, kalau yang udah pernah belajar sih gampang ya karena guratannya nggak banyak. Nah, cuman shang kita cuma perlu oh ya yang kecilnya ini di atas, terus kalau xia yang kecil di bawah. Dulu ya kalau saya ngajar anak kecil, ya mesti banyak bercerita ya, terutama minta mereka tulis huruf Mandarin. Ya mau nggak mau kita pikirin gimana supaya menarik. Kalau nggak dia merasa kenapa sih saya mesti tulis huruf Mandarin yang banyak banget guratannya. Kalau dikit guratan sih masih semangat gitu ya. Tapi kalau udah mulai banyak kayak, aduh langsung ini gimana. Nah jadi banyak banget yang saya terpaksa bikin cerita gitu supaya oh iya ya dia langsung gampang, misalnya kayak shangxia, langsung saya kasih, jadi dia langsung hafal ya. Oke, ini pertanyaan dari Sinta, terus lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Evelyn. Pier itu sama untuk barat atau kanan ya, Los? Maksudnya pier itu sama untuk barat atau kanan ya? Saya belum ngeh. Maksud pertanyaannya, oke. Sama untuk barat atau kanan. Maksudnya artinya gitu. Bushi ya, bukan. Pier itu artinya sebelah.
Jadi kalau tadi barat itu adalah si gitu ya. Kalau kanan adalah yo. Kalau pier, sebentar. Saya tegasin ulang ya. Jadi biar teman-teman juga nggak ketukar-tukar. Pier itu adalah sebelah. Jadi misalnya sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah. Pier. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya barat itu si, tadi saya ada bahas ya, tung sama si. Nah, jadi kalau sebelah barat adalah si pier, tapi nggak pakai si mian, jarang. Nah, kalau untuk shang mian, xia mian, 可以. Oke, teman-teman bikin catatan ya, saya nggak tulis. Shang mian, xia mian, 可以. Shang bier, xia bier, 可以, boleh. Nah, tapi kalau untuk mata angin gitu ya, dari utara, selatan ya, pei, terus nan, tung, si, ya. Biasanya orang cara hafalnya, tung, si, nan, pei. Tung, si, nan, pei. Kalau orang China, apa ya, kayak kita satu ucapan gitu ya, biar gampang menghafal. Nah, tung, si, nan, pei. Ya, nah, tung, si, nan, pei. Pokoknya arah mata angin gitu ya, teman-teman ya. Tidak pakai mian, selalu pakai pier. Si pier, tung bier, bei bier, nan bier. Jadi bier itu adalah sebelah ya. Nah, tapi khusus untuk mata angin kita nggak pakai mian. Oke? Ya, cuma untuk 上面下面可以. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan Dr. Evelyn juga kejawab ya. Jadi bier itu adalah sebelah. Dia boleh untuk barat, untuk kanan. Nah, kanan kiri juga pakai bier. Ya, jarang banget kanan kiri pakai mian. Nah, 似乎没有, hampir tidak ada ya. Jadi untuk 上面下面可以. Habis itu semua yang lain-lain pakai pier. Nah, kalau teman-teman pusing, mendingan hafalinnya pakai pier. Ya, nggak masalah ya. Maksudnya, oh apa yang dipakai di ini gitu. Misalnya teman-teman susah menghafal, ya sudah, semua seragamin pakai pier. Oke? Ya, jadi Dr. Evelyn kejawab ya, pier itu adalah sebelah. Boleh pakai untuk si pier, sebelah barat, yo pier, sebelah kanan ya. Kalau kiri apa teman-teman? 左边对吗？希望大家还记得. Semoga teman-teman masih ingat ya semuanya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Ida Marjani. Kalau bersebelahan, contoh, sekolahku letaknya kali ya, letaknya bersebelahan dengan gerejaku. Bisa tolong diterjemahkan, 谢谢老师，客气. Bersebelahan itu di samping gitu ya, kita ngomong di samping. 我可以删掉吗? Saya boleh clear? Oke. Ini mungkin chatnya dikunci. 没关系. Harusnya sih udah ya, nggak terlalu banyak. Teman-teman tinggal screenshot. Oke. 刚才是什么? Bersebelahan. Bersebelahan 是旁边, samping ya. 旁边旁也是说旁边，很少几乎没有说旁面gitu ya sekalian. Jadi teman-teman kalau bisa bertanya-tanya, tadi kan ada mian gitu ya. Jadi untuk 上面下面可以ya, ulang. Nah, tapi kalau 旁边 itu pakai 旁边, nggak pakai 旁面ya. 旁 ada dua. 旁边 artinya di samping. Nah, 刚才的句子我看一下. Kalau sekolahku letaknya bersebelahan dengan gerejaku. Nanti teman-teman masih ingat ya, cara menyatakan posisi adalah sekolahku, 我的学校. Kalau misalnya depan sudah 我的 harusnya nggak usah 我的, jadi nggak usah diulang-ulang ya. 我的学校在教堂旁边 ya. 教堂，等一下，教堂旁边nya saya tulis di bawah ya teman-teman ya. Hampir 我的学校 sekolahku gitu ya, 在di 教堂
nada satu. Kalau teman-teman mau ngomongnya gini, 我的学校旁边是教堂也可以, nggak pakai 在. Masih ingat ya format-format yang saya kasih di modul kita. Nah, kalau teman-teman mau ngomongnya, saya lebih biasa pakai 我的学校旁边是教堂, boleh nggak? Jadi sampingnya sekolah saya adalah gereja, contoh ya, itu boleh. Jadi nggak pakai 在, 没关系的, yang penting artinya masih sama, oke? Ya. Silakan teman-teman di screenshot. Kayaknya teman-teman banyakkan screenshot ya. Jadi berarti catatannya teman-teman penuh dengan tulisannya saya ya. Oke. Ya, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Marcelina Felicia Natasha ya. Oke. Di depan rumah saya ada toko baju. Bagaimana mengartikannya? Oke. Di depan rumah saya ada toko baju. Depan sama belakang sudah dipelajari belum ya? Saya lupa. Oke, saya kasih dulu kosakatanya ya, baru kita susun kalimat. Jadi teman-teman juga bisa sambil latihan juga, oh ya kira-kira kayaknya kalimatnya begini gitu ya. Oke, depan adalah 前. Nah, kalau depan boleh 前面. Oke, 前面. Atau 前边 boleh? Boleh. Depan, 前面, 前边. Oke, 前面前边 itu depan ya, teman-teman kasih catatan. Terus kalau belakang sekalian ya teman-teman ya. 后面 atau 后边可以。后面 后边. Oke, 后 itu belakang. Silakan di screenshot sambil saya nunggu teman-teman. Tadi kalimatnya ada di depan rumah saya ada toko baju. Toko baju dulu sih saya pernah kasih kosakata fashion ya. Nggak tahu teman-teman masih ingat nggak? Nah, ini saya hapus yang atas ya, hampir. Di depan rumah saya ada toko baju. Ayo teman-teman yang di rumah juga boleh sambil, oh iya ya, kalau udah dapat kosakatanya bisa ditranslate ya. Toko baju itu 服装店. Oke, saya kaget tadi tiba-tiba layarnya hilang, padahal saya nggak hapus semua. Ya, saya hapus yang atas saja ya teman-teman. Ya, oke. Di depan rumah saya, berarti 我家前面 kepanjangan 我家ini menghapus ya 我家前面 depan rumah saya 有 服装nya di bawah ya teman-teman biar nggak kepotong 服装店 店 服装 itu fashion 服装店 toko baju ya toko pakaian 我家前面有我家前面有服装店. Kalau misalnya pakai kalimatnya 服装店在我家前面 boleh nggak? Boleh, berarti pakai 在, oke? 我家前面是服装店可以吗? 也可以. Ya, depan rumah saya adalah toko baju, toko pakaian ya, 服装店. Nah, teman-teman kalau masih ingat kemarin lagi bahas apa ya?
oh ya, mungkin dijawab pertanyaan yang seminggu sebelumnya ya. Saya lupa ya antara jawab pertanyaan atau di kelas gitu ya. Ada satu orang yang tanya tentang pabrik, benar nggak? Chang. Kayaknya di edisi pertanyaan sebelumnya deh, Chang. Ya, sekalian maksudnya, karena lagi belajar Fuzhuang. Fuzhuang Chang itu adalah pabrik fashion, pabrik pakaian ya. Chang ini adalah pabrik. Jadi sekalian kalau teman-teman lagi belajar kosakata terus ada kayak maksudnya nyambung-nyambungnya sebenarnya lebih oke. Jadi teman-teman sekalian bisa dapat 5 kosakata dari 1 huruf gitu misalnya. Jadi memperbanyak kosakata teman-teman. Kalau teman-teman nanti sudah selesai belajar level basic terus udah ke level yang dimana belajar sendiri, yaitu kamus yang bisa untuk maksudnya dari 1 huruf dia langsung kasih beberapa contoh penggunaan kata-katanya, itu bagus supaya teman-teman bisa dari huruf ini gabung sama apa berbeda artinya, terus langsung dapat berbagai macam kosakata ya. Oke? Ya, Fuzhuang Dian tadi toko baju, tapi kalau Fuzhuang Chang itu adalah pabrik pakaian, pabrik fashion. Ya. Oke, silakan teman-teman di screenshot, saya akan lihat pertanyaan berikutnya. Dari Lydia Suantika. Taman bermain apa, Laoshi? Taman bermain itu ada 游乐场, 游乐园也可以, 园 itu taman, 游乐场 lebih luas ya, 场. Kayak Ancol, Dufan itu namanya 游乐场, 游乐场. Changnya masih ingat Chang yang mana? 不是这个场, Chang yang saya barusan tuliskan pabrik ya. Changnya masih ingat nggak? Kita udah bahas di di kelas ya, 停车场, 机场都是那个场. Oke, saya boleh clear ya teman-teman ya. Ya, 场 lapangan. Oke, 好. Jadi 游乐场. Kenapa nggak ini nggak bisa tulis ya? Cinta ya. Huayuan tadi ada yang chat ya. Huayuan. Huayuan 是 taman bunga ya, sebentar. Ini kenapa tiba-tiba begini? 等一下。Oke. Oh ya, oke, 好了. Oke. 等一下. Tadi 游乐场. 游 快乐的乐, 乐 itu happy. Chang ini adalah, ya teman-teman masih ingat ya lapangan. 游乐场. Kayak Dufan, Ancol, ya, 游乐场, taman bermain. Nah, tapi tadi sekilas saya ada lihat yang chatting Huayuan. Huayuan. Huayuan ini taman bunga. Jadi, Yuan, saya tidak bermaksud untuk merumitkan gitu ya, tapi memang begitu. Sebentar, Huayuan kalau tidak bilang Huachang, 不是, 都是说花园, jadi taman bunga sebentar. Padahal mungkin teman-teman akan bertanya, bukannya sama-sama taman gitu ya? Nah, ini taman bermain. Taman bermain. Jadi gini, Chang itu lebih luas, terus terbuka. Kalau Yuan bisa kadang-kadang semi tertutup, bisa juga terbuka. Tapi Yuan itu dia lebih kecil, Hua Yuan. Jadi taman bunga itu, dan memang penggunaan Hua Yuan maksudnya nggak ada orang bilang Hua Chang, 没有. Ya, jadi Hua Yuan, taman bunga ya. Tadi ada yang tulis Hua Yuan, ya, taman bunga. Walaupun sama-sama taman gitu ya teman-teman. Jadi konteksnya teman-teman masih lihat kalau 游乐场 kayak Ancol, Dufan itu pasti pakai 场 karena 很大，因为很大，所以要用场. 游乐园 boleh nggak, Laoshi? Boleh. 游乐园 konteksnya tempatnya lebih kecil ya, 游乐园. Oke? Ya. Silakan teman-teman screenshot, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Devi, pertanyaan dari Devi. Ike sebenarnya nada keempat atau tidak ada nada untuk ke-nya? Oke. Ke itu sebenarnya ada 4. Tapi pas lagi maksudnya di percakapan sehari-hari. Jadi gini teman-teman.
kalau teman-teman belajar Mandarin, kenapa saya bilang kalau suruh langsung nonton kayak TV gitu ya, itu sorry nonton TV, nonton berita itu rasanya berat banget, benar nggak, bahasa-bahasanya kayaknya aduh pusing banget. Nah, kenapa saya minta teman-teman coba-coba yang ringan dulu, artinya dari lagu, habis itu nanti mungkin nonton filmnya yang drama-drama yang keluarga gitu ya, yang sehari-hari. Habis itu kalau mau baru nonton yang misalnya kayak film Samkok. Saya nggak tahu teman-teman nonton nggak. Nah, kalau film Samkok itu bahasanya lumayan berat seperti itu. Nah, maksud saya apa namanya perlu. Jadi gini, teman-teman perlu karena belajar bahasa itu budaya. Perlu tahu sih cara mereka mengungkapkan kebiasaan mereka ngomong. Jadi tadi bahas tentang Ike. Ike secara teori. Ike ya. Hanzinya gampang, Ike. Nah, Ike secara teori ke itu sebenarnya ada 4. Tapi kadang-kadang orang China gitu ya, kalau lagi ngomong kebiasaan atau di percakapan gitu ya, kalau teman-teman dengar, ke-nya kadang-kadang dia nggak terlalu nekan sampai nada 4. Ike ren tidak begitu ya, tapi Ike ren. Jadi karena ke itu di situ udah nggak ada arti lain, pasti artinya sebuah gitu ya, kata satuan bilangan. Nah, jadi kalau lagi praktek ngomong, kadang-kadang mereka bacanya nada kelima, 一个人. Jadi nggak terlalu 一个人, jadi kayak kita kalau ngomong jadi kaku banget gitu ya. Santai aja maksudnya ya, 一个人. Jadi ke-nya jadinya diucapin dengan nada 5. Nah, kalau teman-teman bilang, Lalu kalau saya kan taunya belajar dari buku dengan secara teori kan ke nada 4 gitu ya, benar nggak? Saya baca gini, 一个人, salah nggak? Nggak salah. Cuma karena ya itu saya bilang teman-teman belajar bahasa perlu tahu budayanya. Makanya kenapa disediakan study tour supaya teman-teman sudah belajar nih satu proses gitu ya. Nah, teman-teman ke sana untuk merasakan bagaimana sih orang China itu berkomunikasi. 就是要让大家体验一下在中国是怎样的沟通，怎样的说汉语。Jadi kenapa sih orang-orang sampai bayar gitu ya paket study tour mahal ke sana supaya merasakan budaya setempat itu cara apa ya, cara mengungkapkannya seperti apa. Kayak teman-teman kadang-kadang ada yang sering chat saya kan tanya, ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Karena memang dia budayanya dan kebiasaan ngomongnya begitu ya. Tapi kalau secara teori ke itu adalah nada 4. Oke, semoga kejawab ya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, dari Felicia, VV. Ada kendala langsung antara Z, C, sama S. Masih kebalik-balik. Oke, kalau itu saya mungkin nggak bahas banyak di sini. Saya hanya bisa bantu teman-teman nanti mungkin dengan adakan satu sesi khusus rutin Hanyu Pinyin setelah beberapa pertemuan dari modul gitu ya. Jadi mungkin 4 kali pertemuan modul saya adakan satu sesi Hanyu Pinyin supaya teman-teman bisa latihan lebih banyak di situ. Nah, tapi kalau masalah kebalik-balik, saya sarankan teman-teman nonton ulang YouTube-nya karena saya persis terangin itu satu persatu gitu ya. Z gimana, C gimana, S gimana. Wajar teman-teman kalau masih yang baru banget belajar dan kebalik-balik itu wajar. Menurut saya wajar banget ya. Bahkan maksudnya ada yang mungkin mulai frustasi ya, udah pernah belajar sebelumnya, terus ikut lagi new normal, masih berasa ini Z, C, sama S masih ketukar-tukar. Nggak apa-apa, itu artinya teman-teman belum terbiasa. Bukan teman-teman nggak bisa. Kalau saya cuma percaya satu hal, yaitu belum biasa aja. Nggak mungkin nggak bisa, semua orang bisa. Ya, cuman ya perlu teman-teman review. Makanya sering banget saya minta teman-teman review. Jadi saya aja percaya teman-teman bisa ya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman mesti percaya diri sendiri. Itu doang ya. Oke, jadi ZCS ya. Nanti mungkin kita ada sesi khusus lagi Hanyu Pinyin. Saya akan bahas tabel Hanyu Pinyin itu ya. Jadi teman-teman akan lihat, oh berarti ZCS dia gabung sama apa aja. Dan memang bunyinya beda, tidak akan ketukar-tukar sama yang lain, nggak mungkin, nggak akan ada, maksudnya ketukar-tukar. Yang penting nanti kita dari tabel kita akan belajar, ya. Tapi pelan-pelan, step by step. Yang penting teman-teman mesti mereview, karena kalau nggak direview kan lupa. Terus nanti kita ada sesi Hanyu Pinyin, teman-teman ulang lagi dari bawah ya. Jadi masih ingat ya kata-kata saya, mesti direview. Kalau nggak sekarang udah paham,
besok nggak di-review bisa lupa. Sayang banget teman-teman ya. Oke, saya lanjut. Dari Vera, 老师 kenapa susah pengucapan ZH sama CH? Susah pengucapan. Oke, berarti kurang latihan ya. Jadi teman-teman mesti latihan. ZH itu selalu saya bilang ZH itu dia bunyinya C, C-nya bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kayak 知道 tahu. Nah, teman-teman gini, kalau saya pribadi belajar itu misalnya gini, saya lagi kesusahan ZH gitu ya. Nah, saya ambil satu kata untuk patokan saya. Misalnya kayak tadi 知道. Oh, 知道 itu kan tulisnya ZHIDAO. Oh, 知-nya dari bunyi 知. Teman-teman lihat ya, 知 saya selalu bilang bersih artinya nggak ada angin, benar. 知 H-nya itu karena lidahnya naik. Nah, teman-teman mesti ambil satu patokan huruf yang bacanya sama. Itu yang dipakai, oh ya, bunyinya sama. Lama-lama terbiasa. Semoga tips saya bermanfaat. Kalau saya pribadi, cara belajarnya begitu. Saya akan lihat, oh iya ya, dia bunyinya sama, tinggal ambil gitu. Kalau lagi belajar bunyinya, nah terus kalau CH ya, tadi kan ZH, 知道, 知道. Kalau CH, 吃饭的吃 kan H, tapi C dalam Hanyu pinyin itu dia harus baca dan ada angin. Kayak kalau kita taruh kertas, itu kertasnya goyang ya. 吃饭. Saya rasa harusnya jelas ya. Saya juga berusaha benar-benar bacanya full. 吃饭. Kalau tadi 知道. Sekarang CH 吃饭 makan. Jadi teman-teman gini, mengadopsi dari 吃饭, 对不起, 吃饭 CHIFAN. Oh, 吃饭 cara bacanya 吃-nya ada angin, berarti CH itu ada angin. Ya, semoga sharingan saya bisa bermanfaat untuk teman-teman cara menghafal. Kalau masih kesusahan antara ZH sama CH, bingung. Teman-teman masih punya pegangan satu huruf yang dia tulisannya itu. Sehingga nggak bingung lagi. Nanti tinggal ambil dari sana. ZH, 知道. Oh, berarti bunyinya 知. Ya. Terus kalau tadi CH, 吃饭. Oh, CH, 吃 dari 吃饭. Berarti udah tahu ada angin. SH juga dulu saya pernah kasih tahu 老师 ya teman-teman familiar pastinya 老师. Oh berarti SHI-nya ngambil dari 老师的师. Saya rasa SHI nggak mungkin ketukar ya, masih lumayan gampang. Yang mungkin ketukar itu ZH sama CH. Vera, semoga sharingan saya tadi bermanfaat ya untuk kamu biar bisa nggak ketukar-tukar lagi. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Felicia Gunawan. Oh, Felicia Gunawan. ZHI lidah diangkat. Ya, ZI lidah tidak diangkat. Ketika saya latihan tapi bunyinya tetap sama. Berarti lidahnya belum bisa keangkat. Jadi gini, kalau tips dari saya, teman-teman di depan cermin. Kalau dulu saya begitu, di depan cermin, saya pulang, saya latihan. Jadi tempelin dulu lidah kita di langit-langit. Ditempelin dulu baru ngomong. Ditempelin dulu baru ngomong. Latihannya di depan cermin ya. Oke? Jadi kayak kalau lidah saya nggak angkat. Lidahnya angkat. Kalau ini lidahnya nggak angkat ya. Teman-teman boleh putar ulang rekaman YouTube, pasti berbeda ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Ricky H. Ricky. 老师 mau tanya kalau marga Chu yang Chu Yuanzhang yang benar tulisan Hanyu pinginnya ZHU apa CHU? ZHU 朱元璋。朱元璋是皇帝的名字对吗？ Nggak tahu Ricky ikut nggak? 朱元璋 atau memang ada nama orang, maksudnya ada teman yang namanya 朱元璋. Tapi yang saya tahu 朱元璋 itu nama kaisar ya, dinasti Ming kalau nggak salah ya. 朱元璋 ya, pinginnya gini, ZHU. Chu tulisannya ini, Chu ya. Mungkin ada teman-teman yang marga ini juga. Nah, berarti semarga sama Chu Yuanzhang ya, Chu Yuanzhang. Yuannya ini. Tadi Yuan dan Yuan. Yuan ini bagus artinya karena kayak teman-teman tahu dulu ya kalau nonton film-film silat ada Khao Zhuang Yuan, 这个 Yuan, Khao Zhuang Yuan
kayak mereka tuh harus ujian negara terus jadi pejabat. Masih ingat nggak teman-teman kalau nonton film? Nah, yuannya yuan ini, zhuangyuan itu artinya dia ujian terus dapat juara 1, akhirnya diangkat jadi pejabat yang menduduki satu daerah gitu ya. Nah, khao zhuangyuan, juga yuan. Sama tadi yuan tan dan yuan. Jadi yuannya bagus, terus tannya adalah permulaan, sehingga kita bilang 1 Januari kadang-kadang orang bilang yuan tan kuai le, ya yuan tan kuai le. Yuan, Zhu Yuan Zhang, kalau Zhangnya yang ini. Kalau apa namanya yang tadi tanya Ricky, yang apa namanya pininnya tadi kan ditulis di chat ya. Saya koreksi sedikit ya. Pinnya begini, Zhu Yuan Zhang. Ya, Zhu Yuan Zhang. Supaya nanti pas ketik bisa keluar hurufnya ya. Zhu Yuan Zhang. Kalau yang diketik sebentar ya, diketik dia pakai yen, Y-E-N, terus Zhangnya pakai C-H-A-N-G. Saya nggak tahu Ricky ikut nggak. Kalau memang maksudnya hurufnya Zhu Yuan Zhang, berarti tulisan pininnya begini, supaya bisa ketemu huruf Mandarinnya. Teman-teman yang tahu huruf Mandarin untuk namanya ya, ada beberapa orang memang tanya saya. Kalau bisa, teman-teman nggak apa-apa, boleh konfirmasi saya kalau memang ketik nggak keluar, boleh tanya saya ini pininnya ZH apa CH gitu ya. Nah, Zhu Yuan Zhang, tidak ada angin di situ ya. Zhu Yuan Zhang, cuman bacanya lidahnya angkat karena ada H. Kalau Z bacanya C, tidak ada angin ya. Oke, Zhu Yuan Zhang, silakan dicatat kalau memang teman-teman pengen huruf Mandarinnya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Wiriani. Kalau untuk cewek pakai shifu juga. Oh, oke. Ini pertanyaan di modul ya. Jadi di modul saya ada kasih tahu bahwa supir taksi gitu ya, karena mereka juga menguasai skill gitu ya, terus tukang bangunan, tukang bikin jalan, kita panggil shifu. Itu sangat-sangat sopan teman-teman ya, sangat-sangat sopan. Kalau misalnya teman-teman bilang, Laoshi ada cara lain nggak? Maksudnya ada cara ungkapan lain nggak? Boleh, teman-teman boleh pakai. Jadi sebentar, shifu boleh untuk cewek, boleh untuk cowok. Oke ya, clear ya. Jadi boleh untuk cowok dan cewek. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang, oke, Laoshi ada yang lebih simple nggak? Atau mungkin umurnya nggak terlalu jauh sama kita. Ya, kalau shifu itu kesannya memang dia umurnya agak senior dari kita gitu ya, makanya kita panggil shifu. Tandanya kita juga hormat, kita juga sopan. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang, oh sekarang kan bisa supir Grab gitu ya, kan muda gitu atau bahkan lebih kecil dari kita gitu ya. Nah, teman-teman boleh pakai tage, tajie, kei ma? Kei. Ya, kadang-kadang panggilan tuh boleh tage. Ke-nya dari mana? Dari koko ya, tage, tajie. Nah, kalau tage, tajie di sini ya dengan kita lihat konteksnya kita udah tahu mereka itu hanya untuk panggilan, bukan benar-benar anggota keluarga gitu ya. Tajie. Kecuali di dalam keluarga misalnya gini, ada teman saya kan suka panggil cici yang gedenya tajie. Nah, itu saya tahu berarti dia lagi ngomong cici yang tertua dia. Tapi kalau misalnya dalam konteks teman-teman nonton film, terus orang bilang, tage tuh xiaoqian. Nah, berarti teman-teman juga paham, oh tage di situ cuma sebuah panggilan gitu ya. Kayak di sini kita kan panggilan mas, mbak gitu ya, bapak, ibu. Ya, kalau di mereka boleh tage, tajie. Jadi tajie di situ tergantung konteks ya. Kalau memang artinya dia lagi ngomongin keluarganya, ya memang tajie-nya jadi cici tertuanya dia. Terus cici kedua, erjie. Cici ketiga, sanjie. Dan seterusnya ya. Oke? Oke. Lanjut. Oh ya, udah selesai pertanyaannya. Tadi ada titipan pertanyaan ya, katanya barangkali nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Ini sedikit pertanyaan dari teman kita, Bapak Suyono. Saya bantu jawab ya. Haishi, ya, haishi itu atau. Terus dia tanya, bisa juga artinya masih ya? Ya, bisa. Sebentar. Huruf Mandarinnya sama? Sama, tergantung konteks ya. Jadi, saya tulisin dulu. Haishi. Dulu kita kan sering bahas ya, haishi. Kalau teman-teman masih ngerti. Haishi. Haishi. Atau. Konteks kalimatnya apa? Misalnya, 你要买苹果还是香蕉 misalnya. Kamu mau belinya apel apa pisang? Atau
Ya, konteks kalimatnya berarti udah ketahuan, oh haisi di situ artinya atau. Nah, tapi kalau ada pertanyaan di bawah, jadi haisi juga bisa masih ya? Ya, dengan dengan huruf Mandarin yang sama, ya. Misalnya, ni haisi lao yangzi, artinya masih ya. Di situ, nah kalau ini kan haisi satu frase teman-teman. Nah, kalau haisi yang tadi saya barusan kasih, misalnya contoh kalimat ya, biar teman-teman lebih gampang hafal. Ni haisi lao yangzi, ni haisi lao yangzi. Ni haisi lao yangzi. Yangzi itu bentuk ya, model ya, 什么样子的 Oke, 你要什么样子的样子。老样子 di sini 老样子 artinya tidak berbeda dari sebelumnya, masih seperti yang dulu ya. Ya, masih seperti yang dulu, bukan tua ya. Di sini lau bukan tua, tapi artinya masih seperti yang dulu. Artinya mungkin orangnya dulu ceria, sekarang tetap ceria gitu ya. Orangnya dulu suka ngomong yang lucu-lucu ya. Sekarang masih sama, artinya lao yangzi. Jadi, ni haisi lao yangzi. Kamu masih sama ya, misalnya, 我们已经10年没见面了 ya, kita sudah 10 tahun nggak ketemu. Ni haisi lao yangzi, artinya, oh kamu masih seperti dulu gitu ya. Atau bisa juga artinya, ni haisi lao yangzi, artinya kamu tidak tua ya, masih tetap awet muda, lao yangzi. Jadi sama seperti dulu maksudnya. Nah, haisi di sini konteksnya adalah masih, still, tapi penekanannya ada hai. Terus kenapa Laoshi pakai shi? Shi ini adalah emphasize, penekanan. Ya. Jadi dengan huruf Mandarin yang sama, tapi masuk ke konteks kalimat akan berbeda artinya. Teman-teman mesti tahu, oh di sini nih haisi lao yangzi, udah gitu nggak ada tanda tanya, bener nggak? Udah pasti nggak mungkin artinya atau. Ya di sini artinya masih. Penekanannya adalah shi, yang hai adalah masih. Jadi arti sebenarnya adalah lebih menitik beratkannya di hai, shi, bukannya shi ini cuma penekanan. Ni haisi lao yangzi. Kalau saya boleh nggak ngomongnya nih hai lao yangzi? Nggak bisa teman-teman. Memang kebiasaannya mereka mesti emphasize. Penekanan bahwa ya kamu benar-benar seperti kayak dulu gitu ya, nggak berubah. Nih hai shi lao yangzi ya. Oke, pertanyaan berikutnya, huo. Ya, atau ini bisa untuk huoze, tapi teman-teman masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Saya mungkin nggak mau jawab dulu, tapi teman-teman boleh chat ya. Hai shi atau itu untuk konteks pertanyaan. Kalau huoze gimana? Huoze juga artinya atau, tapi untuk apa teman-teman? Saya udah pernah jawab di sesi sebelumnya ya, tapi ya buat teman-teman bisa review ulang huoze ya. Ya, huoze itu untuk kalimat titik gitu. Misalnya, 你要买苹果 买芒果、买木瓜，或者梨子都可以。Nah, di situ 或者nya adalah atau. Jadi, teman-teman mau beli manggo, mangga, terus pingguo, apel, misalnya contoh, terus 买刚才说什么？梨子 bir atau bir, ya semuanya boleh lah. Jadi apa, maksudnya teman-teman mau beli yang mana aja boleh ya. Di situ atau pakai 或者。Untuk mereviewin teman-teman ya, teman-teman masih ingat harusnya ya tulisannya begini. Kadang-kadang orang nggak pakai ce, pakai ho, ya sama artinya atau, tapi ataunya untuk pernyataan kalimat titik ya atau. Kalau ini atau hai shi untuk kalimat tanya ya. Jadi teman-teman masih lihat perbedaan keduanya, terutama dalam penggunaan di kalimat. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. 桌子 ya, 桌子 itu meja, 桌子。表弟 没有啊，表弟 itu adik sepupu ya. Oke, 桌子 itu cuma meja ya. Di sini kan ada sama dengan, bukan ya, bukan. 表弟 mungkin maksudnya di bawah. Sepupu. Oke, sepupu kita bahas lumayan ya. Teman-teman, saya masih ada waktu kan? Sekalian ya, saya kasih satu paket, jadi teman-teman nggak bertanya-tanya lagi sepupu dari sebelah ini, sebelah itu, gitu ya. Oke, boleh saya clear ya? 可以吗？ Ya,
oke ya. Ya, saya clear. Nah, tadi kan ada bahas tentang 桌子 itu meja. Bagi teman-teman yang mau huruf Mandarinnya. 桌子 meja. Oke? Ya, nah sekarang kita bahas tentang piao. Piao di. Terus nanti ada piao jie. Terus piao ke. Ya tinggal teman-teman sesuaikan, kalau yang tua ya kita pakai ke ya kan, yang kecil, yang lebih kecil dari kita pakai titi. Cuma saya mau terangin ya piao ini sepupunya kayak gimana. Piao mei, oke? Ya teman-teman tinggal padanin aja ya, piao. Ke piaunya saya nggak tulis ulang ya, pininnya nanti teman-teman kan udah screenshot. Piao mei, piao jie, piao ti. Ya. Piao ini adalah sepupuan dari sebelah mama. Itu kita bilangnya piao dari sebelah mama. Jadi maksudnya mama kita sama mamanya dia itu saudaraan. Kita bilang piao. Oke? Silakan dicatat. Ya, jadi mama kita sama mama dia itu sepupuan. Makanya disebut piao. Oke, 好了吗？ Halo, itu satu ya. Jadi teman-teman udah tahu nih, berarti oh ini namanya piao ya, dari sebelah mama gitu ya. Nah terus piaunya bisa untuk misalnya gini, papa punya adik laki, punya cici atau punya adik perempuan. Jadi papa kita punya cici atau adik perempuan, nah anaknya juga piao sama kita, sepupuannya disebut piao. Jadi dari cewek semua nih, cewek ya. Pokoknya papa kita punya cici, punya adik perempuan, anak-anaknya berarti kan sepupuan sama kita, benar nggak? Nah itu disebut piao. Tadi kan konteksnya mama dengan mama gitu ya, maksudnya mama dia sama mama kita. Terus sekarang saya bahas papa punya cici sama punya adik perempuan, anaknya adalah piao sama kita, sepupuan namanya. Sepupuannya pakai piao maksudnya. Oke? Sudah dicatat? Oke. Satu lagi ya teman-teman ya. Nah, kita ada sepupuan, sebutannya adalah tang. Ya, teman-teman. Jangan ketik dulu supaya saya tulis tidak terpotong. Tang di, tang jie, tang ge, tang mei. Perlu tulis ulang nggak? Tang di. Nah, teman-teman tinggal ganti sendiri ya. Kalau memang lebih gede ya pakai tangke cowok. Kalau dia cewek dan lebih gede dari kita pakai cie. Terus mei. Ya, tinggal teman-teman ganti sendiri sesuai kebutuhan. Nah, yang saya mau terangin tang jie, tang mei. Nah, kalau tang ini adalah sepupuan dari sebelah papa. Jadi papa punya koko, punya dedek. Yang cowok-cowok semua itu namanya tang. Jadi kalau teman-teman yang tahu tentang marga gitu ya. Nah, teman-teman gampang sih kalau yang maksudnya masih tahu marga. Tang itu dia pasti marganya sama dengan kita. Karena sebelah papa dengan adik laki-lakinya sama dengan kokonya. Makanya tang, sepupuannya yang tang itu dia pasti marganya sama dengan kita. Tapi kalau piao itu marganya berbeda dengan kita. Teman-teman perhatikan, karena mama dengan mama kan meritnya cowok kan, berarti anak-anak pasti ikut ke marga papa. Marganya berbeda. Piao itu pasti marga kita sepupuan, tapi marganya berbeda. Tapi kalau tang, kita sepupuan tapi marganya sama ya, dari papa punya koko sama punya adik laki-laki, anak-anaknya sepupuan sama kita disebut tang ya. Oke. Ada yang ketinggalan nggak ya? Papa ya udah, mama kan ada saudara wanita. Oh, kalau mama punya adik laki-laki
sama koko laki-laki itu juga pakai piao. Kenapa teman-teman? Karena marganya berbeda dengan kita. Ya kan? Marganya pasti berbeda. Jadi patokannya teman-teman kalau yang masih punya marga gitu ya, maksudnya masih tahu marga, piao itu pasti marganya berbeda. Kalau tang, marganya sama. Nah, tapi kalau teman-teman susah pakai patokan marga, ya udah ingatnya tang itu adalah dari papa punya koko sama punya adik laki-laki. Itu semua pakai tang ya. Tapi kalau piao itu ya tadi dari mama punya Cici punya adik perempuan, terus mama punya koko sama punya adik laki-laki. Terus tadi papa punya adik perempuan atau cici perempuan. Itu semua pakai piao. Piao-nya lebih banyak ya, tangnya lebih dikit. Lebih dikit maksudnya konteks ruang lingkupnya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Tadi sebenarnya pertanyaan cuma piao ti, cuman saya pikir ya udah sekalian. Jadi teman-teman nggak bertanya-tanya dari sebelah mana, sebelah sini gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, tuokui busu terima kasih ya, bukan. Tuokui itu adalah, saya boleh clear? Boleh ya. Halo, oke. Tuokui. Tuokui. Untungnya. Tuokui. Busu, 谢谢 busu. Tapi artinya untungnya.哦，这次多亏有你，要不然我真的不知道该怎么回家。Misalnya, oh, 这次多亏有你，要不然我真的不知道该怎么回家。Misalnya, mobil saya apa namanya? 抛锚，抛锚就是bahasa Indonesia mogok, bahasa Indonesia hilang. 抛锚 mogok ya. Jadi misalnya mobil saya mogok, nah saya akan bilang 这次多亏有你 ya. Jadi kali ini untungnya ada kamu. 要不然 kalau tidak, 我不知道该怎么回家. Saya nggak tahu mesti pulangnya gimana misalnya ya. Contoh kalimat. Jadi 多亏 itu adalah untungnya, 多亏. Oh, 多亏有他帮我，要不然我真的不知道该怎么解决这个问题. Ya, untungnya ada dia yang bantu saya. Kalau nggak, saya nggak tahu nih bagaimana menyelesaikan masalah ini. Misalnya ya, 多亏. Oke, jalan. Ya, untungnya, syukurnya. Ya, 谢谢 ya. Ya, bisa untungnya atau syukurnya. 谢谢. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari penggunaan 工作 dan 上班. Oke, 工作和上班有点不一样呀，真的。工作 saya tulisin dulu. 和上班 上班 工作 ini bekerja. Pertama, ya mungkin dia bekerja sebagai karyawan, bisa, namanya 工作. Bisa juga bekerjanya self employee. Jadi dia bisa bekerja di rumah, 工作. Itu namanya 工作. 我在工作. Berarti belum tentu dia ke kantor, bisa jadi dia di rumah. Oke. Nah, tapi kalau 上班, teman-teman saya nggak tulis ya, teman-teman catat sendiri. 上班 itu benar-benar kerjanya ke kantor. Namanya 上班. Nah, tapi kalau 工作 belum tentu. Misalnya kayak tadi saya bilang self employee, dokter, ya dia bisa kerja di rumah kan, praktek di rumah contoh ya. Nah, itu namanya 工作. Tapi kalau 上班 itu benar-benar dia ke instansi untuk bekerja. Misalnya 在医院上班. Nah, atau kayak karyawan berarti benar-benar masuk ke kantor seperti itu. Namanya 上班. 所以有点不一样. Ada sedikit berbeda ya. Jadi 工作 bisa di mana aja sebenarnya. Tapi kalau 上班 udah pasti, ini 明天上班吗? Oke, berarti konteksnya kita benar-benar setiap hari itu ke kantor. 上班 ya, kantor. Ngantor di dalam kantor ya. Oke, lanjut. 非得 sama 必须. Oke, 非得 sama 必须. Saya bahas 必须 ya. 非得和必须
必须 Pi nada 4, Xu nada 1. Pishu itu harus, ya. Pishu harus. Kalau nanti feite juga artinya harus, tapi feite biasanya dia ada feite 什么什么不可 ada belakangnya gitu ya. Saya tulisin aja. Feite. Nah, tulisannya ini, tapi bacanya T, bukan T ya. Kalau gabung sama huruf ini, bacanya feite. Artinya harus, tapi dia bisa ada titik-titik-titik, terus buke. Nanti ya contoh kalimatnya sebentar. Buke. Feite buke juga artinya harus, mau nggak mau gitu. Kalau bahasa Indonesia ya, mau nggak mau harus. Contoh 必须新闻报道必须真实. Jadi laporan berita itu harus yang nyata, maksudnya nggak direkayasa. 必须 ya. Terus 非得不可 ya harus titik-titik 不可. Misalnya contoh 新闻报道非得真实不可, itu juga boleh ya. 非得 atau 必须 ini sama, cuman teman-teman kalau misalnya pakai 非得 belakangnya ada 不可 ya, harus ada 不可. Jadi 非得真实不可 ini pasti pakai adjective, kata sifat. 非得真实 real nyata ya, 非得什么不可. Kalau 必须 dia cuma 必须 satu huruf gitu aja, satu frase ya, harus. Dua-duanya artinya sama ya, harus. Nah, terus ini 我还有时间吗？还有一个最后的问题。Masih ada pertanyaan yang terakhir. 没关系ya, saya selesaikan aja ya. 他会去, 还有他会去, oke. Tapi huruf Mandarinnya berbeda. Ya, oke. 好. Saya boleh clear ya teman-teman ya. Oke, 同学们，最后一道问题。他会去 terus ada 他会去 还有一个是他会去 oke. Tapi hurufnya berbeda. 会 ya. Ini kalau ini saya cuma tulis sekali ya karena hurufnya sama. 他会去 他会去 yang atas ya. Terus yang kedua ini harusnya familiar 去. Terus yang ketiga adalah 去. Bacanya sama tapi hurufnya berbeda. Nah, saya kasih tahu dulu yang atas. 娶 ini artinya menikahi. Jadi cowok menikahi cewek kita pakai 娶, pakai kosakata 娶. 他娶妻子, 娶妻, 妻子的妻 istri ya. 娶妻 artinya menikahi, tapi khusus dipakai untuk menikahi wanita gitu ya, cewek gitu mana 娶. Nah, terus yang kedua 去 itu pergi ya. 他会去 berarti dia akan pergi. 他会 ini 会-nya berarti akan ya. 他会去 dia akan pergi. 他会取 yang ketiga itu untuk 取东西. 取东西. Nah, 东西 tadi baru belajar ya. 东西. Artinya apa kalau gitu? 取东西. 东西 itu barang, ambil barang namanya 取东西. Boleh nggak 老师 pakai 拿东西? Boleh, 可以,一样的. Sama ya, ambil barang. Nah, jadi mungkin teman-teman jadi tahu, oh berarti nada juga penting ya. Jadi kalau kita cuma tulis QU, bisa muncul banyak hanzi seperti itu ya. Oke, mungkin ini pas lagi ketik terus muncul banyak hanzi, bingung ya. Ya, jadi setiap kalau hanzi udah pasti nggak akan salah. 取-nya yang atas, 你们看有一个女 di bawahnya ada satu cewek wanita. Ada nggak? Ya. Jadi menikahi wanita, misalnya 他娶妻子, dia hari ini married gitu ya, 娶. Oke, ya, 娶妻 娶. Terus yang kedua 去, ada 4, 去 pergi. Yang ketiga 取-nya artinya ambil ya. Ambil barang,
Terus bisa nggak ambil uang? Bisa, 取钱, 取钱. Nah, teman-teman sekalian hadiah buat teman-teman semua karena ada pertanyaan tentang 取 ya. Oke, kalau yang 会, 他会取 ya, berarti dia akan menikahi kamu misalnya. 他会娶你的. Misalnya contoh ya, saya lengkapi kalimatnya. 他会娶你 artinya dia akan menikahi kamu. Contoh kalimat ya. Terus kalau 他会去, dia akan pergi. Kalau ini 他会去取东西, dia harus pakai satu lagi, dia akan pergi. 他会去取东西，放心吧，他一定会来取东西. Kalau saya ngomong 来 karena orangnya akan mendekati saya. Kalau ini dia ngomong 去 karena orangnya akan pergi mengambil barang. Ya, 他会去取东西, dia pasti akan pergi ambil barang. Nah, tapi kalau saya ngomong sama teman-teman, misalnya orangnya ambil barang ke saya akan bilang 他会来取东西, dia pasti akan datang ambil barang. Ya, jadi teman-teman perlu tambahan 去, artinya pergi untuk mengambil barang ya. Oke. Nah, tadi oh ya, saya mau kasih bonus untuk teman-teman ya nanti kalau misalnya belajar Hanzi untuk huruf 取. Teman-teman lihat ya. 取 ini dia terdiri dari ini ini adalah telinga. Terus yang ini di sini aja ya teman-teman. Ini arti dari apa namanya dari Kuwen, maksudnya bahasa Mandarin kuno itu adalah tangan ya, tapi bukan dipakai sehari-hari gitu ya. Nah, ini bacanya yuk. Ya, nah enggak, maksud saya mau kasih tahu bahwa nanti teman-teman kalau belajar Hanzi, sebenarnya ada beberapa Hanzi, enggak semua ya, enggak semua. Ada beberapa Hanzi itu dia lumayan untuk membantu kita, ini bisa artinya tangan. Nah, bisa membantu kita untuk menghafal artinya. Nah, kita lihat 取, kok ada arto, ada telinga, terus ada tangan. Nah, teman-teman kalau lihat film silat zaman dulu atau film-film kerajaan zaman dulu, apa namanya? Kan misalnya kita mau mempersembahkan, oke, saya berhasil menguasai, artinya membunuh si siapa gitu, si A atau si B gitu ya. Nah, supaya membuktikan bahwa saya saya sudah berhasil membunuh gitu, artinya sudah memenangkan si pertempuran itu, biasanya bawa pulang apa? Telinga. Kalau teman-teman tahu cerita sejarah ya, jadi persembahan ke si raja bahwa, oh ya saya sudah membunuh musuhnya. Nah, musuhnya si A namanya contoh. Nah, bawa pulang telinganya itu, sama tangan. Jadi bawa pulang telinganya untuk ya bawa ambil gitu ya, kasih persembahkan. Jadi nya artinya dari situ. Nah, terus itu kalau misalnya teman-teman belajar Hanzi kan jadi tahu, oh yang atas kan ni zipang, oh berarti menikahi karena ada unsur wanitanya seperti itu ya. Oke, jadi semoga bonus terakhir ya kebetulan ada pertanyaan ini, jadi bisa buat cerita ke teman-teman bahwa oh itu sebenarnya awal mulanya hurufnya dari sini. Kalau teman-teman tahu Jiaguwen tuh teman-teman kalau belajar sejarah ya, sejarah China itu tulisannya dibikin di kulit-kulit binatang, benar nggak? Nah, ini sudah ada dari zaman dulu. Kenapa? Ya karena ada cerita zaman dulu ya, maksudnya orang itu mempersembahkan bahwa iya saya udah berhasil loh, kaisar gitu ya, saya udah berhasil membunuh si musuhnya. Nah, bawa pulang telinganya. Ya, ini telinga, terus ada nya itu bentuk tangan seperti ini. Ambil seperti itu ya. Oke, pertanyaan udah selesai. Semoga hari ini bisa membantu teman-teman untuk tahu lebih banyak. Oh iya tentang China, tentang sejarahnya masih banyak yang bisa kita bahas teman-teman ya. 所以我希望大家对中国历史、中国的文化越来越感兴趣ya. Saya berharap dengan saya banyak bercerita, terutama yang ketemu pertanyaan dari teman-teman, saya bisa bercerita. Mungkin teman-teman jadi mulai terbangkitkan minat untuk sejarah China, terus untuk budayanya seperti itu ya. OK，谢谢同学们，谢谢你们参加了今天的回答问题节目，祝大家有愉快的一天，然后身体健康。OK，拜拜。哎，班长哪里啦？不客气，同学们不客气啊。Hari ini pada ini ya nggak banyak chatting ya, dengerinnya ini semua fokus gitu ya. 班长哪里了？不见了吗？不客气，同学们不客气啊，希望对大家有益处，semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi saya sering kasih dalam cerita ya supaya nggak menyulitkan teman-teman. Ya, 班长你好。好，谢谢老师。
不客 Ya, 气， sahabat kelas, 谢 untuk 谢班 kelas 长。 hari ini kita akhiri sampai di sini. 好， Ketemu lagi di hari Sabtu dan Minggu ya, dengan jadwal yang sama ya. OK， 好， Oke, 谢谢老师，班长，拜拜，再见，拜拜。不客气，老师，谢谢老师，谢谢班长，拜拜。老师，拜拜，拜拜。谢谢班长。